Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tadi sebelum merayakan Ekaristi ini, saya sempat diskusi dengan Diakon Pile. Saya bertanya, siapa yang khotbah? Lalu kemudian beliau mengatakan, Romo saja, karena kebetulan datang dari kampung, begitu. Nah, dia memberikan kesempatan kepada saya untuk berkhotbah pada siang hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau mengajak kita kurang lebih 30 detik, karena tadi saya melihat ketika saya berdiri di situ, saya melihat di sini kurang lebih Bapak Ibu yang duduk ini, saya yakin pasti pasangan Anda masing-masing, ya. Maka tolong dulu baku lihat, saling melihat kurang lebih 30 detik. Mari, saling melihat sambil bertanya dalam hati, apakah saya mengasihi pasangan saya? Karena tersenyum-tersenyum berarti saya yakin saling mengasihi seperti itu, ya. Terima kasih. Saudara-saudariku yang baik, ada 3 poin yang boleh kita renungkan dari bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan. Poin yang pertama, saat ini cukup banyak orang, sekurang-kurangnya pernah saya dengar, ataupun mungkin orang lain mendengarkan, bahwa cukup banyak orang yang kurang percaya atau bahkan tidak percaya kepada Yesus. Banyak orang mengatakan seperti itu, ataupun kalau kita berselancar di media sosial, sangat banyak orang dengan lugas, dengan tegas mengatakan, saya tidak percaya kepada Yesus. Ini adalah sebuah fenomena yang mungkin juga kita tidak tahu, ataupun mungkin apakah kita juga pernah mengatakan demikian, saya tidak percaya kepada Yesus. Bacaan pertama hemat saya yang disampaikan oleh Nabi Yosua tadi mengatakan supaya bangsa Israel itu tegas untuk memilih beribadah kepada Yahweh, kepada Allah, ataupun kepada dewa-dewi orang Yunani, ataupun dewa-dewi buatan tangan mereka. Tetapi sebelum mereka menjawab, Yosua tadi mengatakan dan mengingatkan mereka bahwa Allah Israel lah yang membawa nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Maka poin pertama yang boleh kita renungkan adalah apakah kita juga senantiasa percaya kepada Yesus, ataukah kita pelan-pelan menduakan Yesus, lalu kemudian juga kita agak malas datang ke gereja, ataupun mungkin juga kita agak malas berdoa. Nah, ini tanda-tanda bahwa kalau kita mungkin tidak percaya kepada Yesus secara tegas. Ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua, kita belajar dari bacaan kedua, ketika Rasul Paulus mengajak secara khusus, ya. Makanya tadi saya katakan, coba dulu yang suami istri itu baku lihat, saling melihat. Maka Rasul Paulus juga mengajak kita semua, apakah kita mengasihi orang lain, dan secara khusus, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari yang hidup berkeluarga, sungguh mengasihi pasangan Anda. Ataukah kita sebagai orang muda juga menghormati orang tua kita, karena dikatakan tadi itu ada kata mengasihi dan juga menghormati. Maka poin yang kedua ini yang boleh kita pelajari, yakni semoga kita juga secara khusus Bapak Ibu yang berkeluarga, semoga saling mengasihi. Dan yang terakhir yang mau saya katakan, ketika tadi Rasul Petrus mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Saya yakin kita yang datang ke gereja ini, saya percaya bahwa saudara-saudari percaya kepada Yesus yang kita imani, maka datang ke tempat ini.
bukan karena hari Minggu lalu kemudian kita datang, tidak. Tetapi karena kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan juga jawaban atas segala pengalaman-pengalaman yang kita alami. Semoga 3 poin ini bisa memberikan inspirasi kepada kita, yakni supaya kita semakin tegas beriman kepada Kristus dan supaya kita saling mengasihi, teristimewa Bapak Ibu yang berkeluarga, dan semoga kita pun senantiasa menunjukkan bahwa kita mengasihi Yesus ataupun percaya kepada Yesus dengan datang ke tempat ini untuk berdoa. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.